Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mengenal sosok Ibu Wiwi Widyastuti, bagi saya beliau adalah seorang guru, di mana saya banyak sekali mempelajari berbagai macam tari Betawi, mengenalkan adat istiadat, serta latar belakang budaya Betawi. Dan beliaulah yang menghantar saya, memotivasi saya dalam berkarya, khususnya seni tari Betawi. Karya-karya beliau cukup terkenal di lapisan masyarakat, dipelajari dan diminati hingga ke mancanegara. Ini membuktikan adanya respon positif dari para pelaku seni untuk mempelajari, mengembangkan, dan mempromosikan hingga menghantar Ibu Wiwi Widyastuti sebagai penerima anugerah kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelopor dan pembaharu tari Betawi. Perkembangan dari karya tari Ibu Wiwi banyak sekali dipelajari secara beragam. Dapat dilaksanakan secara langsung bersama beliau dan komunitasnya atau workshop-workshop yang dilakukan oleh dinasnya terkait. Dan dapat belajar dari konten-konten YouTube yang sudah diupload oleh para seniman. Seperjalanan waktu terjadi pergeseran makna dan warna gerak dari tari Ngarojeng dan Kembang Lambang Sari. Melalui kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021, Mawar Budaya bekerjasama dengan Ibu Wiwi Widyastuti mempersembahkan video tutorial teknik tari sebagai panduan dalam mempelajari tari Ngarojeng dan Kembang Lambang Sari. Kenali betul apa yang ingin disampaikan, apa yang harus tersampaikan, dan geliat tubuhmu. Geliat tubuhmu dan tubuhmu harus dikorbankan untuk tidak menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi apa yang diinginkan oleh Sang Kreator. Wahai kaum milenial yang kalian merasa berlebih dengan energi, bahwa akan melengkapi perjalanan kamu, di mana akarmu, di mana air yang kamu hirup, di mana bumi kamu pijak. Meskipun itu kamu anggap kuno, bahwa kuno sangat mampu mengkini. Kini tidak akan ada tanpa kuno. Kami berharap video tutorial teknik tari ini dapat bermanfaat bagi para pelaku seni, para pendidik, dan para penari di dalam menarikan tari Ngarojeng dan Kembang Lambang Sari sesuai yang diharapkan atau yang dimaksud oleh sang koreografer, Ibu Wiwi Widyastuti. Terus bergerak seirama waktu bersama Mawar Budaya. Salam budaya, lestari budayaku, dan selamat mempelajari. Sahabat tari, mari kita ikuti video tutorial teknik tari Ngarojeng. Untuk memudahkan dalam mempelajari, kami akan membagi dalam 4 babak. Ragam gerak pada babak 1. 1. Mincit enjot ajeng. 2. Selut angka 8. 3. Koma. 4. Rapat nindak. 5. Selut ajeng naik turun. 6. Tepak dada. 7. Selut samping ajeng. Selamat mempelajari. Gerak mincit enjot ajeng. Posisi kaki dimulai dengan ragam dasar Betawi posisi nindak. Kaki kiri berada di belakang dan kaki kanan berada di depan. Posisi merendah, kaki kanan ditendang setinggi lutut bergantian dengan kaki kiri. Posisi badan, condong ke depan menyesuaikan tendangan kaki. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan. Tangan kiri menyiku di depan perut, jari lentik ke bawah. Siku tangan kanan menempel pada pergelangan kiri membentuk siku-siku. Tangan kanan dikepret. Lalu bergantian dengan tangan kiri, jari tengah menyentuh bahu dengan putaran lingkaran. Diikuti tangan kanan, jari tengah menyentuh siku-siku. Posisi kepala saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kiri
dan genap ke kanan, pandangan tetap ke depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak mincit enjot ajeng. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak selut angka 8, posisi kaki menjinjit dan jalan berjingkat membentuk angka 8. Pada hitungan kelima merendah dan kembali berjalan hingga 1 kali 8. Posisi badan berada pada level tinggi mengikuti perjalanan kaki. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi tangan. Tangan kanan berada diagonal atas, samping telinga kanan. Tangan kiri diagonal kanan atas di depan dada. Pada hitungan kelima, posisi tangan berganti. Posisi kepala menghadap ke depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita lakukan gerak selut angka 8. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak koma. Posisi kaki dasar Betawi dibuka diagonal dan merendah. Posisi badan condong ke depan. Posisi tangan kiri berada menyiku di depan perut. Tangan kanan berada di atas tangan kiri dengan posisi menyilang, lalu pergelangan tangan diukel. Posisi kepala menunduk mengikuti tangan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak rapat hindak. Posisi kaki kanan rapat ke kiri, pinggul diangkat ke atas, lalu kembali ke tengah dan kaki kanan melangkah ke depan. Dilakukan sebaliknya pada kaki kiri. Posisi badan condong ke depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Posisi tangan. Kedua tangan dibuka ke samping. Tangan kiri menyiku di samping kiri, lalu pergelangan diukel ke bawah dan kembali ke atas. Lalu bergantian dengan tangan kanan. Posisi kepala, saat tangan kiri diukel, kepala menghadap ke depan, kiri depan. Saat tangan kanan diukel, kepala menghadap ke depan, kanan depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lakukan gerak rapat nindak. 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerak selut ajeng naik turun. Posisi kaki pada posisi mendak dengan berjalan di tempat. Kanan, kiri, kanan, kiri. Posisi badan condong ke depan. Kita coba. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kiri berada sejajar bahu di depan, jari lentik ke bawah. Tangan kanan sejajar perut di depan, jari lentik ke atas, dilakukan bergantian naik dan turun. Posisi kepala, saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kiri dan genap ke kanan, arah pandangan mata ke depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak selut ajeng naik turun. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak tepak dada. Posisi kaki kiri melangkah ke kiri, lalu ditutup kaki kanan sejajar dengan kaki kiri. Lalu kaki kiri jingkat,
Kaki kanan maju ke depan dengan tumpuan tumit jari kaki ke atas. Posisi badan tegak. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan. Kedua tangan dibentangkan sejajar bahu, telapak tangan menghadap keluar, lalu tangan kanan berada di atas tangan kiri dengan posisi menyilang, posisi tangan berada di depan perut, jari telunjuk tangan kanan menyentuh siku tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Lalu dibuka ke samping sejajar pinggang, jari-jari lentik ke atas. Posisi kepala, pada saat tangan dibentangkan, kepala menghadap ke kanan, pada saat tangan menyilang, kepala menghadap ke kiri, dan pada saat tangan dibuka, kepala menghadap ke bawah dan ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak tepak dada. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak selut samping ajeng. Posisi kaki, posisi mendak. Pada hitungan pertama, diayun ke atas dan melangkah ke samping kanan. Lalu pada hitungan kedua, titik kaki kanan. Di hitungan ketiga, double step. Dan pada hitungan keempat, kaki kiri lurus ke depan dengan tumpuan tumit dan jari kaki naik ke atas. Dilakukan dengan posisi sebaliknya. Posisi badan tegak dan merendah. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Posisi tangan, tangan kiri berada di atas kepala dengan posisi telapak tangan menghadap keluar, kemudian tangan kanan berada di samping pinggul, diukal keluar ke depan perut, lalu kembali diukal di samping kanan pinggul dan diputar naik ke atas kepala, posisi telapak tangan menghadap ke atas. Posisi kepala mengikuti tangan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita lakukan gerak selut samping ajeng. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam gerak pada babak 2. 1. Kewer kanan. 2. Tumpang tali bahu ke samping. 3. Kewer kiri. 4. Tumpang tali bahu ke samping. 5. Kewer kedua tangan. 6, 7. Rapat nindak. 8. Tepak sirih. 9. Tepak dada lenggang atas. 10. Langkah kagok tangan di atas. 11, lenggang dada. Gerak kewer kanan. Posisi kaki, posisi nindak kaki kanan dengan posisi kaki menyilang, kaki kiri di belakang dan kaki kanan di depan diangkat setinggi mata kaki. Jangan lupa dilakukan dengan enjot. Untuk posisi badan,
condong ke depan. Dicoba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi tangan. Tangan kiri berada di pinggang kiri dengan tumpuan jari telunjuk. Tangan kanan berada diagonal bawah samping kanan. Jari-jari naik ke atas dan diukel. Posisi kepala saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kiri dan genap ke kanan. Dicoba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan penggabungan gerak kewer kanan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak tumpang tali bahu ke samping. Posisi kaki kanan melangkah ke samping kanan pada hitungan ke-1 dan ditutup kaki kiri di belakang sambil merendah hitungan kedua. Posisi badan merendah dan miring ke samping kiri. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Untuk posisi tangan kiri berada di pinggang kiri dengan tumpuan jari telunjuk. Tangan kanan sejajar dengan bahu dengan putaran telapak keluar, kemudian dibalik dan telunjuk jari menyentuh bahu. Posisi kepala saat tangan kanan sejajar bahu menghadap ke kiri dan saat tangan di bahu menghadap ke kanan. Dicoba 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita gabungkan gerak tumpang tali bahu ke samping. 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerak kewer kiri. Posisi kaki. Posisi nindak kaki kiri dengan posisi kaki menyilang. Kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan. Diangkat setinggi mata kaki. Jangan lupa dilakukan dengan enjot. Posisi badan condong ke depan. Dicoba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi tangan kanan berada di pinggang kanan dengan tumpuan jari telunjuk. Tangan kiri berada diagonal bawah samping kiri, jari-jari naik ke atas dan diukel. Posisi kepala saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kanan dan genap ke kiri. Dicoba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita gerakan gerak kewer kiri. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak tumpang tali bahu ke samping. Posisi kaki kiri melangkah ke samping kiri pada hitungan ke-1 dan ditutup kaki kanan di belakang sambil merendah hitungan kedua. Posisi badan merendah dan miring ke samping kanan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3. Untuk posisi tangan kanan berada di pinggang kanan dengan tumpuan jari telunjuk. Tangan kiri sejajar dengan bahu dengan putaran telapak keluar, kemudian dibalik dan telunjuk jari menyentuh bahu. Posisi kepala saat tangan kiri sejajar bahu menghadap ke kanan dan saat tangan di bahu menghadap ke kiri. Dicoba 7, 8, 1, 2, 3. Sekarang kita lakukan gerak tumpang tali bahu ke samping. 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerak kewer kedua tangan. Posisi kaki. Posisi nindak kaki kanan dengan posisi kaki menyilang.
Kaki kiri di belakang dan kaki kanan di depan, diangkat setinggi mata kaki. Jangan lupa dilakukan dengan enjot. Untuk posisi badan, condong ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi tangan. Pada hitungan 1 sampai dengan 3, tangan kiri dan kanan direntangkan ke samping, posisi jari lentik ke atas, dan pergelangan tangan diukel. Pada hitungan keempat, membuat lingkaran ke atas hingga jari telunjuk menyentuh bahu. Pada hitungan kelima sampai dengan 7, kembali ukel di samping. Dan pada hitungan ke-8, kedua tangan naik diagonal atas. Posisi kepala saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kiri dan genap ke kanan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita lakukan gerak kewer 2 tangan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak koma. Posisi kaki dasar Betawi dibuka diagonal dan merendah. Posisi badan condong ke depan. Posisi tangan kiri berada menyiku di depan perut. Tangan kanan berada di atas tangan kiri dengan posisi menyilang. Lalu pergelangan tangan diukel. Posisi kepala menunduk mengikuti tangan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak rapat pindak. Posisi kaki kanan rapat ke kiri, pinggul diangkat ke atas, lalu kembali ke tengah dan kaki kanan melangkah ke depan. Dilakukan sebaliknya pada kaki kiri. Posisi badan condong ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Posisi tangan. Kedua tangan dibuka ke samping, tangan kiri menyiku di samping kiri, lalu pergelangan diukel ke bawah dan kembali ke atas. Lalu bergantian dengan tangan kanan. Posisi kepala, saat tangan kiri diukel, kepala menghadap ke depan, kiri depan. Saat tangan kanan diukel, kepala menghadap ke depan, kanan, depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lakukan gerak rapat nindak. 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerak tepak sirih. Posisi kaki kanan bertumpu pada tumit dalam 2 hitungan, kemudian dilakukan bergantian dengan kaki kiri. Untuk posisi badan, tegak merendah. Kita coba 7, 8, 1, 2. Posisi tangan. Kedua tangan naik diagonal ke atas sejajar dengan kepala, telapak tangan kiri menghadap ke dalam dan telapak kanan menghadap keluar. Dilakukan secara bergantian. Posisi kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, pandangan mata tetap ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2. Kita gabungkan gerak tepak sirih. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak tepak dada lenggang atas. Posisi kaki diawali kaki kanan menjingkat, lalu kaki kiri, dan dilanjutkan kaki kanan dengan lompatan sedikit, lurus ke depan dengan tumpuan tumit dan jari kaki lentik ke atas. Posisi badan
tegak merendah. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3. Posisi tangan kanan dan kiri menyatu diagonal ke kiri atas, telapak menghadap ke atas. Lalu tangan kanan dibuka ke samping kanan badan, jari lentik menghadap ke bawah dan siku sedikit ditekuk. Sedangkan tangan kiri diukel dan menghadap ke atas. Posisi kepala menoleh dari kiri dan ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3. Kita coba gerak tepak dada lenggang atas. 7, 8, 1, 2, 3. Gerak langkah kagok tangan di atas. Posisi kaki kiri melangkah ke depan, lanjut kaki kanan dan berputar. Kaki kiri melangkah ke belakang dan putar balik ke depan. Posisi badan tegak. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kanan diagonal ke samping atas, tangan kiri menyiku di perut dengan kedua tangan jari lentik ke bawah. Posisi kepala selalu menghadap ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kita coba gerak langkah kagok tangan atas. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak koma. Posisi kaki pada hitungan ke-1 sampai dengan 4, kaki melangkah maju ke depan dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan ke-5 sampai dengan 7 berputar melangkah ke belakang. Dan pada hitungan ke-8 kembali berputar ke depan. Posisi badan merendah. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi tangan kanan diayun sejajar bahu ke depan dan tangan kiri diayun ke belakang. Dilakukan bergantian. Pada hitungan ke-8, kedua tangan menyilang dan jari tangan menghadap ke dalam. Untuk posisi kepala, miring kiri dan kanan, pandangan tetap ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita lakukan gerak koma. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragam gerak pada babak ketiga. 1. Selut ajeng bawah. 2. Selut sendi ajeng. 3.
kewer kanan, 4, kewer langkah kagok tendang. Gerak selut ajeng bawah. Posisi kaki berada pada posisi duduk bersimpu, posisi badan arah miring ke kanan, miring ke kiri, tegak, bawah samping kiri atas, dan dilakukan dengan enjot. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kanan dan kiri disilangkan, jari lentik ke dalam. Kemudian tangan kanan dan kiri dibuka sejajar dan posisi siku dihimpitkan di samping atas perut. Kemudian kedua tangan dikepret, lalu melakukan gerakan tepak dada dan gerak mincit. Posisi kepala mengikuti tangan dari kiri, kanan, dan tengah. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak selut ajeng bawah. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak selut sendi ajeng. Posisi kaki berada pada posisi mendak. Posisi badan merendah dan condong. Posisi tangan, hitungan ke-1, tangan kanan dan kiri disilangkan, jari lentik ke dalam. Hitungan kedua, tangan kanan dan kiri dibuka sejajar dan posisi siku dihimpitkan di samping atas perut. Hitungan ketiga, pergelangan kanan ditempelkan pada siku kiri. Hitungan keempat, pergelangan kiri ditempelkan pada siku kanan. Hitungan kelima, gerakan koma. Hitungan keenam, kedua tangan buka ke atas, telapak menghadap ke atas. Hitungan ketujuh, kedua tangan di bahu dengan tumpuan jari tengah. Hitungan kedelapan, diturunkan di samping pinggul. Posisi kepala mengikuti tangan. Kita coba dengan hitungan lambat. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita lakukan gerak selut sendi ajeng dengan hitungan cepat. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak kewer kanan. Posisi kaki, posisi nindak kaki kanan dengan posisi kaki menyilang, kaki kiri di belakang dan kaki kanan di depan. Diangkat setinggi mata kaki. Dan jangan lupa dilakukan dengan enjot. Posisi badan condong ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kiri berada di pinggul kiri memegang selendang dan setiap hitungan ganjil selendang di sebelah. Tangan kanan berada diagonal bawah samping kanan. Jari-jari naik ke atas dan diukel sampai ke bahu. Posisi kepala saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kiri dan genap ke kanan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak kewer kanan. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak kewer langkah kagok tendang. Posisi kaki, posisi nindak kaki kiri dengan posisi kaki menyilang. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Diangkat setinggi mata kaki, dilakukan hitungan 1 sampai dengan 4. Pada hitungan kelima dan keenam dengan langkah cepat. Hitungan ke-7 gerakan berputar. Hitungan ke-8 kaki kanan ditendang keluar. Lalu mundur kanan dan kaki kiri sikap pada hitungan 1 dan 2. Posisi badan merendah dan condong. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Posisi tangan
tangan kanan berada di pinggul kiri memegang selendang dan setiap hitungan ganjil selendang di sebelah. Tangan kiri berada diagonal bawah samping kiri, jari-jari naik ke atas dan diukel sampai ke bahu. Saat berputar, tangan kiri sejajar bahu kiri, telapak tangan menghadap keluar. Setelah tendang, tangan kiri diukel 1 kali. Posisi kepala menghadap ke kiri dan ke kanan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Sekarang kita lakukan gerak kewer langkah kagok tendang. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Untuk pengulangan gerak kedua, ketiga, dan keempat, langkah kewer awal hanya hitungan 3. Dilanjutkan dengan sikap yang tadi sudah saya sampaikan. Ragam gerak pada babak 4. 1. Langkah tepak tangan bolak-balik. 2. Langkah jingkrak putar. 3. Mincit enjot ajeng. 4. Gibang dan seblak sampur. 5. Mincit enjot ajeng. 6. Goyang di tempat selut ajeng. 7. Gibang dan seblak sampur. 8. Mincit enjot ajeng. Gerak langkah tepak tangan bolak-balik. Posisi kaki, posisi nindak kaki kanan dengan posisi kaki menyilang, kaki kiri merendah di belakang dan kaki kanan bergerak sendal pancing. Posisi badan condong ke depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan, posisi diagonal tangan kiri di atas, kanan di bawah. Pergelangan tangan diukel ke dalam. Posisi kepala menghadap ke bawah dan ke depan, ke bawah dan ke depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kita gerakkan langkah tepak tangan bolak-balik. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak langkah jingkrak putar. Posisi kaki kanan di depan kaki kiri, kedua kaki dijingkrakkan kanan dan kiri secara bergantian pada hitungan 1 dan 2. Hitungan 3 dan 4 berputar dan kaki kanan dan kiri sejajar. Hitungan 5 dan 6 diinjit-injitkan secara bergantian. Hitungan ke-7 bergeser ke samping, hitungan ke-8 kaki lurus ke depan. Posisi badan merendah dan condong. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi tangan, kedua tangan berada di bahu dengan tumpuan jari telunjuk.
Kemudian kedua tangan dibentangkan ke samping sejajar dengan pinggang. Kemudian kembali naik ke bahu. Saat berputar, tangan kiri menyiku di depan perut dan tangan kanan sejajar di atas kepala. Kedua tangannya jari naik ke atas. Setelah memutar, tangan kanan diturunkan sejajar dengan perut, tangan kiri diluruskan, hitungan ke-8 tangan kiri berada di samping pinggang kiri, tangan kanan setengah lingkaran, telapak kanan menghadap ke atas. Posisi kepala menghadap ke kanan dan ke kiri. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan gerak langkah, jingkrak, putar. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak mincit enjot ajeng. Posisi kaki kanan lurus ke depan, jari-jari kaki lentik ke atas. Pinggung goyang double, dilakukan bergantian dengan kaki kiri. Posisi badan merendah. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kiri menyiku di depan perut, jari lentik ke bawah, siku tangan kanan menempel pada pergelangan kiri membentuk siku-siku, dilakukan bergantian dengan tangan kanan menyiku di depan perut, prosesnya berputar. Posisi kepala berlawanan dengan tangan yang lurus. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kita lakukan gerak mincit enjot ajeng. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerak gibang dan seblak sampur. Posisi kaki merendah dan melangkah maju 4 kali dan mundur 4 kali. Dilakukan 4 kali 8. Lalu agem kanan, kaki kanan diangkat setinggi lutut, berbalik ke kiri, kaki kiri diangkat setinggi lutut. Posisi badan merendah dan condong sedikit. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Posisi tangan, lengan kanan ditekuk ke arah pinggang kiri, telapak menghadap kiri dan jari menghadap ke depan. Lengan kiri ditekuk sejajar dengan pinggang, telapak tangan menghadap ke bawah dan jari menghadap ke depan. Saat seblak sampur, posisi tangan menyilang di depan perut, tangan kanan di atas, lalu dibuka ke samping sambil seblak sampur. Posisi kepala mengikuti kaki, sebagai poros gerak kepala mengalir membentuk angka 8, ngelumat lele. Saat seblak sampur, kepala mengarah ke depan. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Kita lakukan gerak gibang dan seblak sampur. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Gerak mincit enjot ajeng. Posisi posisi nindak kaki kanan dengan posisi kaki menyilang, kaki kiri merendah, dan kaki kanan ditendang setinggi lutut. Posisi badan condong ke kanan dan ke kiri. Kita coba. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kiri menyiku di depan perut, jari lentik ke bawah, siku tangan kanan menempel pada pergelangan kiri membentuk siku-siku, tangan kanan dikepret. Dilakukan bergantian dengan tangan kanan menyiku di depan perut,
dan tangan kiri kepret. Posisi kepala saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kiri dan genap ke kanan, pandangan mata tetap ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak mincit, enjot, ajeng. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak goyang di tempat selut ajeng, posisi kaki dasar Betawi, dibuka diagonal dan merendah. Posisi badan, condong ke depan, dan digerakkan pinggul double kanan dan kiri. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kiri berada menyiku di depan perut, siku tangan kanan menempel pada pergelangan kiri membentuk siku-siku, bergantian dengan tangan kiri dengan proses pergelangan diputar. Posisi kepala menunduk mengikuti tangan, pandangan tetap ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak goyang di tempat selut ajeng. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gerak gibang dan seblak sampur. Posisi kaki merendah dan melangkah maju 4 kali dan mundur 4 kali, dilakukan 4 kali 8. Lalu agem kanan, kaki kanan diangkat setinggi lutut, berbalik ke kiri, kaki kiri diangkat setinggi lutut. Posisi badan merendah dan condong sedikit. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Posisi tangan, lengan kanan ditekuk ke arah pinggang kiri, telapak menghadap kiri dan jari menghadap ke depan. Lengan kiri ditekuk sejajar dengan pinggang, telapak tangan menghadap ke bawah dan jari menghadap ke depan. Saat seblak sampur, posisi tangan menyilang di depan perut, tangan kanan di atas, lalu dibuka ke samping sambil seblak sampur. Posisi kepala mengikuti kaki sebagai poros gerak kepala mengalir membentuk angka 8, ngelumat lele. Saat seblak sampur, kepala mengarah ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Kita lakukan gerak gibang dan seblak sampur. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Gerak mincit enjot ajeng. Posisi posisi nindak kaki kanan dengan posisi kaki menyilang, kaki kiri merendah dan kaki kanan ditendang setinggi lutut. Posisi badan condong ke kanan dan ke kiri. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Posisi tangan kiri menyiku di depan perut, jari lentik ke bawah, siku tangan kanan menempel pada pergelangan kiri membentuk siku-siku, tangan kanan dikepret. Dilakukan bergantian dengan tangan kanan menyiku di depan perut dan tangan kiri kepret. Posisi kepala saat hitungan ganjil menghadap penuh ke kiri dan genap ke kanan, pandangan mata tetap ke depan. Kita coba 7, 8, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan gerak mincit enjot ajeng. 7, 8, 1, 2, 3, 4.
Sahabat tari, demikian tadi sudah mengikuti tutorial teknik tari ngarojeng. Namun, kami perlu menyampaikan gerakan-gerakan tari yang harus dikunci yang menjadi ciri khas dari tari ngarojeng ini, agar tidak terjadi distorsi gerak, kesalahan atau tidak tepat dilakukan. Sebagai berikut. Untuk sikap dasar yang sering terjadi tidak dilakukan adalah kaki kurang membuka, kemudian juga kurang merendah atau tanggung yang mengakibatkan badan menjadi bungkuk dan tidak seimbang. Karena kekuatan sikap dasar daripada tari ngarojeng ini dan juga menjadi dasar dari tari Betawi adalah tumpuannya adalah di kaki dan di paha. Ini menjadi satu keseimbangan. Dan juga enjot itu dilakukan harus membal di setiap gerakan. Beberapa gerak di tari ngarojeng ini dilakukan dengan enjot yang harus membal. Tidak hanya dihentak ke bawah saja. Pada gerak tari mincit enjot ajeng, perlu diperhatikan untuk posisi tangan siku-siku sering terjadi arah ke atas atau ke samping. Kemudian gerakan kepret tangan tidak kembali ke semula, hanya ke bawah saja. Tendangan kaki tidak setinggi lutut, tapi hanya sebetis. Dan tendangan arahnya ke depan, serta tidak dienjot. Pada gerakan selut angka 8, kaki sering terlihat dilakukan dengan menapak, bukan menjinjit dan menjingkat. Pada gerak kewer 1 dan 2 tangan, sering terjadi gerakan kewer dilakukan tangan bergerak ke arah dalam, sejajar menuju ke pundak, dan jari kurang lentik. Itu terjadi untuk kewer tangan 1 dan kewer 2 tangan. Yang seharusnya tangan bergerak ke arah atas membentuk setengah lingkaran atau ruang ke arah pundak dengan jari yang lentik. Baik untuk kewer tangan 1 dan kewer tangan 2. Pada gerak selut ajeng bawah, sering terjadi gerak siku tidak menempel dan tidak menyentuh badan. Kemudian terlalu membuka atau siku ke arah atas. Kemudian gerakan pinggul harus diangkat untuk berpindah ke kiri, ke kanan, dan tengah. Serta gerakan badan tidak melenggut, tapi dilakukan dengan teknik yang sudah disampaikan. Pada gerak sendal pancing, gerak tepak tangan terjadi dilakukan hanya bolak-balik pada telapak tangan saja, dan jari tangan kurang lentik. Kemudian gerak kaki kanan bergerak sendal pancing harus dengan ayunan. Jangan hanya melakukan dengan gerakan tendang dan taruh atau tapak, tendang, taruh, atau tapak. Juga gerakan tersebut harus dilakukan dengan per, dengan mengeper. Tidak hanya naik turun saja, harus ada ayunan. Pada gerakan goyang di selut ajeng, sering kita lihat gerakan tangan terlalu menghentak dan melebar, terlalu terbuka dari tubuh. Dan untuk goyang tidak dilakukan dengan double goyang atau goyang plastik, tetapi bergeraknya badan dan dilakukannya dengan patah-patah. Terima kasih dan selamat mempelajari. Ini apa ya? Ini toh? Hitam ya? Ini yang. Oh.
gerak atas seperti ini. Nah, ya